Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bro Ensis hari ini? Tetap lancar ya puasanya ya, insya Allah ya. Oke, sama deh kita biar sama-sama puasa kita lancar ya. Kalau buat lo semua yang sama kayak kita di sini apa ya, ibadah puasa gitu ya. Oke, gue gak panjang kayak lebar ya bro Ensis ya. Dan sebelum gue mulai seperti biasa nih, ada pertanyaan juga dari teman-teman Blue Ensis yang masuk pertanyaan ya, baik yang di kolom komentar ataupun yang di email. Bro, kok selama bulan Ramadan kok naik kontennya jadi malam hari bukan malam hari mau ataupun gimana ya. Jadi gimana, kita kan namanya bulan puasa kan ya, kita mundurin waktu tuh buat nyiapin konten lu semua ya. Jadi ya naik tayangnya ya gitu deh, udah gitu aja nih, nggak panjang lebar ya. Pertanyaan jadi babaliut, ntar gue jawab ya. Oke, kita mulai sesuai dengan judul konten kali ini ya, Bro Ensis ya. Hibah untuk anak dibolehkan ya bro? Nah, dia udah naik no. Pertanyaannya, hibah untuk anak dibolehkan ya bro? Nah, bukan pertanyaannya kok, judul kontennya ya. Dari mana? Dari pertanyaan lo yang masuk bro, sis ya. Oke, kita bacain aja, nggak panjang kayak lebar ya. Takutnya lu skip, jangan di skip, tak gagal paham ya. Kalau lu yang ngirim pertanyaan sih nggak mungkin skip, gua rasa insya Allah ya. Oke, kita mulai. Gua baca pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue nama lu gue nggak sebut ya. Intinya dia bro nih, Bro Ensis ya. Dia bro. Oke, gue bacain ya pertanyaannya ya. Oke. Bro, yang di sana semua, oke, yang di sini, gue jawab nih ya. Oke. Sebelum wafat, ayah gue pernah membagi hartanya kepada semua anaknya yang masih hidup, yaitu 3 orang termasuk gue. Setiap anak diberikan satu rumah. Alhamdulillah sebagai anak laki-laki satu-satunya, gue diberikan rumah yang lebih besar, sedangkan 2 orang kakak perempuan gue diberikan rumah yang lebih kecil dari bagian gue. Nah, setelah bokap gue wafat, kakaknya gue berpendapat bahwa harta waris harus dibagi berdasarkan Al-Quran. Nah, pertanyaan gue, 1, apakah hibah atau hadiah kepada ahli waris dibenarkan dalam hukum Islam menurut Al-Quran dan Sunnah? 2, apakah yang dilakukan bokap gue sudah termasuk hibah atau hadiah? Nah, apa sih ini? Oh, maksudnya masuk hibah atau hadiah gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah pengadilan agama berwenang memutuskan perkara semacam ini? Nah, maksud gue pembagian harta sesuai hukum Islam dan amanah bokap gue. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya, itu aja nih. Maksudnya gimana? Oh, maksudnya lu mau biar amanah gitu ya, biar kakak lu komplain lu nggak nambahin dosa gitu ya. Masya Allah, dosa misalnya Allah penulisan gue, masya Allah, mohon maaf banget. Ini bikin kadang-kadang belibet nih. Oke, gitu aja, dan mudah-mudahan gue dapat pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, sesuai dengan judul konten ya. Nah, gue mulai jawab aja ya. Ini hasil jawaban yang gue sama teman-teman Super Semalopong Podcast di sini kumpulin. Kita mulai aja ya ulasan lengkapnya ya. Oke. Jadi 1 nih ya. Definisi hibah ya, menurut pasal 171 huruf G kompilasi hukum Islam ya, gue singkat KHI ya. Nah, adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Nah, dari cerita lu nih tadi bro ya, sebelum wafat bokap lu menghibahkan ya kepada ketiga anaknya masing-masing sebuah rumah. Terus lu juga mengatakan bahwa rumah yang dihibahkan kepada lu lebih besar daripada 2 rumah lainnya yang diberikan kepada 2 kakak perempuan lu ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut nih, mohon maaf ya, jadi Nabi Muhammad SAW memang menganjurkan nih agar orang tua menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya. Hal ini tercemin nih dari hadis riwayat dari Al-Tabrani dan Al-Bahaqi dan Ibnu Abbas RA ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu, dan sekiranya hendak melebihkan maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan ya. Nah, jadi meski demikian sikap bokap lu yang semasa hidupnya memberikan kepada lu yang lebih besar daripada diberikan kepada kedua kakak lu, itu tidak dapat dipersalahkan gitu loh bro ya, insya Allah tuh. Nah, di sisi lain lu tidak menjelaskan nih tadi di pertanyaan lu, apakah hibah rumah tersebut dilakukan sesuai prosedur yang semestinya. Untuk diketahui menurut hukum hibah atas tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta ya, yang dibuat pejabat pembuat akte tanah, PPAT itu bro ya. Nah, mungkin di sisi lain juga mungkin hal yang sama ya kayak dia ya. Nah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Isinya begini nih ya bro, khususnya lu bro ini pertanyaan. Peralihan hak
atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli tukar menukar hibah pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang ya maksudnya ya, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah yang kedua nih ya bro, yang dilakukan oleh bokap lu adalah hibah yang juga diatur pasal 1666 kau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, yang menyatakan sebagai berikut nih, gue bacain. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Nah yang ketiga nih, selanjutnya lu tadi ceritain ya bahwa setelah bokap lu meninggal tuh kedua saudara perempuan lu ingin agar harta waris bokap lu dibagi sesuai hukum Islam. Nah, dalam hukum Islam pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 176 KHI ya, yang menyatakan sebagai berikut nih, gue bacain nih bro. Anak perempuan bila hanya seseorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah 2 berbanding 1 dengan anak perempuan. Jika keinginan kedua saudara perempuan lu tuh tersebut berkaitan dengan hibah yang telah diterima dari bokap lu ya, maka kita dapat merujuk pada ketentuan pasal 211 KHI bro ya, yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Penjelasannya tuh mengenai pasal 211 KHI berikut, ini gue kutip nih ya sama teman-teman dari uraian Dr. Andes Dede Ibin, sarjana hukum ya, wakil ketua Pengadilan Agama Rangkas Belitung ya. Kita ambil rekomendasinya itu aja ya, jurisprudensinya ya. Dalam tulisannya di salah satu artikel dan jadi buku itu judulnya Hibah Fungsi dan Korelasinya dengan Kewarisan. Itu lo dapat buka tuh di website dia juga tuh beliau ya, di www.badilak.net ya. Insya Allah masih ada tuh, nah, tinggal lu buka di Google. Nah isinya gini uraiannya, pengertian dapat dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif harus ya, tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan ya, sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris maksud gue ya. Nah maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan ya sebagai harta warisan dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima. Nah apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan, maka tinggal menambahkan kekurangannya ya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya. Nah kalaupun para ahli waris terutama lu nih dan kedua saudara perempuan lu seperti pertanyaan lu tadi ya bro ya, masih belum dapat bersepakat mengenai harta warisan bokap lu ya, maka hal tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan agama. Nah hal ini sesuai dengan pasal 49 bro ya, nah juga bro Ensis yang mungkin mengalami hal yang sama kayak lu ya bro ya. Nah itu pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama ya, Undang-Undang 3 2006 ya, gue singkat gitu aja, yang bunyinya kayak gini nih. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Nah, jadi artinya apa? Jelas bos. Sorry bukan bos ya bro ya, mohon maaf nih belibet lagi gue ya, siaran malam sih ini soalnya, ini siarannya malam bro Ensis ya gitu loh. Nah jadi udah jelas ya artinya apa ya, yang tadi kita jawab ke lu tuh bro, jawabannya seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya, tapi lu gak usah khawatir, ntar gue lanjutin, gue bacain dulu dasar hukumnya ya. Jadi sesuai dengan judul konten kali ini ya, hibah untuk anak dibolehkan ya bro. Nah pertanyaan lu tadi itu ya, jadi naik jadi konten. Nah itu dasar hukumnya ada untuk konten kali ini, jadi kita nggak bisa sembarangan juga. Setiap akhir konten selalu gue bacain, biar apa ya, biar nggak gagal paham bro Ensis ya. Nah jadi untuk konten kali ini tuh dasar hukumnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, bahasa ininya bahasa Belandanya Burgerlijks Wordbond Stadblad 1847 nomor 23, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah terus Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Nah jadi gini bro,
gue lanjutin ya. Khususnya lu nih bro yang udah gini pertanyaan, yang mudah-mudahan sih sesuai judul konten yang gue sama teman-teman udah naikin buat menjawab pertanyaan lu. Hibah untuk anak dibolehkan ya bro? Nah itu tadi jawabannya tuh, mudah-mudahan selalu bermanfaat buat lu ya. Tapi lu gak usah khawatir bro ya. Nanti gini aja, lu kirim lagi ke email kita kontak person lu ya. Nanti insya Allah kita akan bikin konten lanjutan untuk konten ini. Kita undang pakarnya dan juga narsum yang kompetensi jos ya, buat kita diskusi bareng. Jadi lu kirim deh kontak person lu bro ya. Jadi nanti kita bikin konten lanjutan, kita diskusi bareng. Selain lu juga bro sis lain yang mungkin mengalami hal yang sama nih, pertanyaannya mungkin sama nih kayak lu gitu loh ya. Nah gitu. Nah lu udah paham ya? Insya Allah lu paham deh ya. Oke, gue jadi beliau nih siaran malam nih, pengaruh. Masya Allah gue jadi curhat sama lu Bro Sis. Oke ya Bro Sis ya. Oke, gue lanjutin. Nah jadi buat lu juga Bro Sis yang lain yang mungkin baru ketemu channel kita dan ngikutin konten ini, mungkin nanya ya, gue kalau mau ngirim pertanyaan kayak si bro tadi biar bisa naik jadi konten kayak ini gimana ya? Nah lu kirim nih ke sini nih, Super Semalofem ya, Super Semalofem podcast punya email. Nah ini nongol nih, supersemalofem@gmail.com. Lu screenshot buruan, lu kirim ke sono tuh Bro Sis ya. Nah tapi ada syaratnya ya Bro Sis ya. Kalau mau naik jadi konten kayak gini kan kita sajiin ke publik, kita seleksi dulu. Gue sama teman-teman Super Semalofem podcast di sini akan seleksi dulu. Kalau ternyata layak naik jadi konten, kita naikin jadi konten. Kalau enggak kita jawabnya lewat email ya, jangan marah ya gitu ya, karena disajiin ke publik, gak usah sembarangan Bro Sis. Nah oke, sebelum gua akhirin begini aja Bro Sis. Apa ya? Kok sebelum akhir? Bukan ngaco gue ini. Siaran malam nih pengaruh ya. Mohon maaf astagfirullahaladzim. Oke, gue lanjutin seperti biasa. Buat lu semua yang udah pada ketemu channel kita dan udah langganan nih khususnya ya, gue sama teman-teman di sini ngucapin terima kasih ya. Berarti lu udah subscribe, lu udah klik loncengnya dan lu udah dapat notifikasi. Tapi jangan lupa di share. Biar apa? Biar Bro Sis kita yang lainnya dapat kebagian ilmunya ya, gitu ya Bro Sis ya. Dan juga buat lu yang baru ketemu channel kita, jangan lupa diklik subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau konten kita update, lu bisa ikutin gitu loh ya Bro Sis ya. Masya Allah kok bebeliut gue perasaannya untuk konten kali ini, udah durasinya panjang gitu. Masya Allah, mohon maaf ya, lidahnya ada belipet nih kali ini, astagfirullahaladzim. Oke, seperti biasa Bro Sis, gue sama teman-teman di sini juga ngucapin ya, gue wakilin ya, terima kasih lu semua udah pada percaya sama konten kita, dan juga gak usah pada khawatir ya. Setiap menjawab pertanyaan lu semua ya Bro Sis, kita selalu mengacu sama perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, serta informasi lainnya yang kita himpun yang akurasinya insya Allah jos gitu ya Bro Sis. Nah oke, sebelum gue pamit nih, kayaknya lu udah mulai pada bete ya sambil nungguin sahur mungkin ya, kalau lu nontonnya pas jam menunggu sahur ya. Masya Allah. Jadi gini, seperti biasa, ini kan masih suasana pandemi COVID Bro Sis. Gue sama teman-teman di sini ngingetin lo terus ya, prokes jangan lupa selama suasana pandemi COVID. Apa itu? Udah pada tahu deh pesannya mama. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau lu habis aktivitas dari luar pulang nemuin keluarga lu pulang ke rumah habis aktivitas, jangan lupa ya salinan pakaian yang bersih Bro Sis ya, dan tetap semangat dan olahraga ya. Pola makan, pola hidup dijaga, apalagi ini suasana bulan puasa ya. Biar apa? Biar kita fit, aktivitas gitu ya Bro Sis ya. Dan juga seperti biasa nih, sebelum gue pamit Bro Sis ya, ada pesan-pesan yang selalu insya Allah bagus tuh, karena gue sama teman-teman di sini juga ngelakuin. Apa itu? Udah pada tahu lo, bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan disiplin. Kenapa? Mesti bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin, biar setiap aktivitas lu keseharian kita semua terhindar, khususnya lu nih ya, dan gue juga semua di sini, kita terhindar dari masalah hukum yang bisa timbul dan pelanggaran lainnya ya. Jadi apa? Bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin. Dan juga mohon maaf ya bro, ini kan masih suasana bulan puasa ya, bulan Ramadan. Kalau gue sekali lagi minta maaf nih kalau ada salah-salah kata, kalau lagi siaran lidahnya belipet ya. Tapi insya Allah gue ngelakuin teman-teman kita, insya Allah deh nerangin apa semua jawaban pertanyaan yang masuk tuh, mudah-mudahan insya Allah manfaatnya ada gitu ya. Udah panjang kayak lebar belipet gue kali ini, Masya Allah. Dan juga seperti biasa Bro Sis ya, sebelum gue pamit nih ya, ini kan masih bulan puasa ya, jangan lupa kalau aktivitas apapun banyakin istighfar ya. Biar apa? Biar kita dijauhin dari bentuk-bentuk ujian dari diri kita sendiri. Masya Allah ya. Udah gitu aja dulu, gua pamit dulu ya. Lu udah pada mulai bete ya, tetap sehat dan semangat ya. Tungguin konten selanjutnya ya gitu ya. Pamit aja ya. Udah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام، يا ربي أعدها كل الأعوام.